Orang-orang Yahudi termasuk orang-orang Nasrani, mereka tentu saja menolak Nabi Muhammad. Padahal dikatakan mereka kenal Nabi Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal sekali Nabi Muhammad sama seperti mereka kenal anaknya. Jangan kenal semua sama anaknya? Kenal, tahu betul nanti nih anaknya gimana tuh kita ngerti betul biasanya sebagai seorang ibu. Nah seperti itulah Bu, mereka itu ahlul kitab itu. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena dijelaskan di dalam kitab mereka. Sudah? Tapi mereka masih menolak. Akhirnya mereka ulama-ulamanya kan ditanya sama orang, terus gimana ini? Nah ternyata dikatakan ada seorang ulamanya Yahudi mengatakan coba tanya kepada Muhammad 3 hal. Kalau dia bisa jawab, dia nabi, betul berarti dia itu nabi. Tapi kalau nggak bisa jawab, dia bohong, dia bukan nabi. Apa yang 3 ini? Cerita tentang Ashabul Kahfi salah satunya. Yang kedua cerita tentang Zulkarnain. Dan yang ketiga pertanyaan tentang ruh. Ya, ini dijelaskan dalam hadis Bu. Rasulullah mengatakan, ya, ketika ditanya, datang utusan mereka bertanya kepada Rasul bilang besok aku jawab. Ternyata besok tidak turun wahyu. Lusanya tidak turun wahyu. 1 pekan tidak turun. 2 pekan sampai 1 bulan. Ya, wahyu itu tidak turun. Gimana rasanya Nabi Muhammad? Pasti khawatir sekali ya. Nah, Nabi Muhammad itu luar biasa Bu ya. Ya wajar saya bisa merasakan walaupun kita merasa kita benar gitu loh sebenarnya, tapi kita tetap ada di satu sisi, ya Allah jangan-jangan aku ini salah gitu loh. Dan ini Nabi Muhammad ditegur ya, karena ketika menjawab besok itu tidak mengatakan insya Allah. Nabi Muhammad saja yang udah dipuji sama Allah nggak ngomong insya Allah, ya ditegur dan dihukum. Jadi kita juga ini pelajaran betul buat kita. Jangan pernah memastikan Bu. Saya takut sekali kok dengar orang ngomong tuh kayak memastikan gitu loh. Iya gampang besok aku beresin semuanya, gitu loh ya. Insya Allah. Kata-kata insya Allah itu sambil kita sepenuhnya jiwa Bu ya. Jangan seperti orang Indonesia ngomong insya Allah itu, kalau diomongin insya Allah yang diomongin itu nangkapnya apa? Enggak lego kan? Datang insya Allah datang lo beneran lo, jangan gitu dong gitu ya. Padahal udah dibilang insya Allah, ngerasa dengan kata-kata insya Allah itu dia kayak maunya nggak datang gitu, kayaknya dia nggak janji gitu loh. Insya Allah ya gitu loh. Jadi insya Allah tuh menyatakan sesuatu kalau dia tidak janji. Kalau dia mau datang, iya aku datang, nggak gitu loh. Kalau dia pakai insya Allah tuh kita ragu jadinya, iya nggak gitu nggak? Suka gitu. Saya lihat kalau acara gitu ya, ngisi list kehadiran. Hadir. Terus nanti di bawah hadir insya Allah. Itu maksudnya yang tulis insya Allah tuh belum yakin. Gitu loh. Yang belum yakin dia hadir. Nah, kalau yang udah tulis hadir saja tuh berarti dia udah yakin dia hadir. Nah, ini salah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oke? Jadi insya Allah kita katakan itu bukan kita nggak yakin. Semuanya Bu. Semuanya, bahkan bukan untuk besok saja loh. Saya pernah ceritakan, saya awal-awal datang ke Mesir itu kaget ya, naik taksi gitu loh, Madinat Nasr Pak, namanya Madinat Nasr tuh tempat kita tinggal mahasiswa itu namanya Madinat Nasr, ya, supirnya bilang insya Allah gitu ya, saya bingung ini maksudnya apa sih gitu loh, mau apa enggak dia nih gitu loh, ternyata itu yang benar. Jadi untuk yang ke depan pun berapa menit saja pun juga insya Allah. Apa Bu artinya insya Allah? Jika Allah menghendaki. Jadi bisa terjadi ya, kalau Allah kehendaki. Jadi kita begitu juga. Kita tidak mengatakan ini kehendak kita, tapi kehendak Allah. Sudah 1 bulan Bu baru turun ya cerita tentang Ashabul Kahfi ini. Kemudian juga Zulkarnain karena tidak mengatakan insya Allah. Nah ketika turun Allah katakan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan atas hambanya siapa? Nabi
Muhammad. Diturunkan apa? Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi Allah mengatakan, Bu ya, Allah mengatakan maha terpujilah Allah, maha agunglah Allah, ya, maha sempurnalah ya Allah. Kenapa? Karena menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Ini juga dalam hati kita juga, ya Allah, kalau tidak ada Al-Quran kita tidak bisa seperti ini. Kalau tidak ada Al-Quran kita tetap berada dalam kesesatan kita. Kita tidak akan pernah mendapat hidayah, tidak akan pernah mendapat petunjuk. Jadi Rasulullah sangat bergembira sekali. Begitu juga tentu saja kita, ya, merasakan betul kalau bukan karena Quran tidak begini kondisi kita.